Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Oke, materi kita hari ini anak-anak adalah materi vektor. Nah, materi ini adalah materi kelas 10 ya, yaitu di bab 3 setelah besaran dan satuan. Nah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak ya, dan tetap bersemangat walaupun di masa pandemi seperti ini. Yang penting kalian jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan seperti itu. Ya, ikuti protokol kesehatan yang ada di lingkungan kalian. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk pada bab vektor ini. Ya, tentunya ini memerlukan pemahaman yang lebih serius ya, karena ini agak lebih sulit dibandingkan dengan materi yang kemarin seperti itu. Baiklah, saya mulai dulu. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah kalian dapat menggambar resultan vektor ya, itu dengan menggunakan metode poligon dan jajar genjang. Yang kedua, nanti kalian itu dapat menghitung resultan vektor dari dua vektor yang segaris. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menghitung resultan vektor dari dua vektor yang tidak segaris. Kemudian kalian dapat menghitung resultan vektor dari beberapa vektor dengan menggunakan metode analitik. Baiklah, saya mulai dari pengertian vektor itu sendiri. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan nilai, besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Jadi dua ini harus dipenuhi. Ada nilai, ada arah. Contoh, di dalam fisika itu vektor itu adalah gaya, kecepatan, percepatan, perpindahan, momentum, impuls, berat, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi hasilnya anak-anak ya. Baik, kita sudah masuk pada menggambar vektor. Ya, seperti yang saya janjikan adalah menggunakan dua cara, metode poligon dan jajar genjang. Nah, kita yang pertama menggunakan metode poligon. Bagaimana itu? Yaitu metode poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor. Hati-hati, dia itu menggunakan penjumlahan dua vektor atau lebih, jadi bisa lebih. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua dan seterusnya. Langsung saja contoh metode poligon. Nah, seperti ini. Misal, ini contoh lah anak-anak ya. Jadi vektor A, vektor B, vektor C. Jadi A ada B, ada C ya. Jadi vektor A-nya itu pojok kanan atas, vektor B itu arahnya mendatar ke kanan, dan C ke atas. Jadi untuk A sama B dan C ini anak-anak itu nanti soal yang menentukan. Ini kebetulan yang saya tentukan seperti ini. Ya, jadi kalian nanti cara menggambarnya harus lihat dulu. A, B, dan C itu arahnya kemana ya. Oke, kita lihat dulu seperti apa dia. Gambar resultan vektor R dari beberapa vektor berikut ini jika A ditambah B sama dengan R. Jadi A ditambah B. Seperti apa gambarnya? Kemudian A ditambah C sama dengan R. Kemudian A dikurangi B seperti apa? Kemudian A ditambah B ditambah C. Kemudian B dikurangi C dikurangi A sama dengan R. Seperti apa? Nah, kita lihat gambarnya. Ingat-ingat ya. Ya, gambarnya A itu pojok kanan, B ke arah kanan, C ke atas. Kita lihat dari 5 pertanyaan ini ya, bagaimana cara menggambarnya A, B, dan C itu. Oke. A ditambah B sama dengan R. Gambarnya adalah ini A, kemudian B, seperti itu. Ingat, pangkal vektor kedua itu B itu nempel di ujung vektor A. Ingat-ingat ya. Jadi A
kemudian ujung vektor A, kemudian dilanjutkan oleh pangkal vektor B. Setelah itu tinggal tarik garis dari pangkal vektor A menuju ke B. Inilah vektor R-nya. Kemudian A plus C, gambarnya seperti apa? A, seperti itu. Kemudian ditambah C, C itu tadi kan ke atas. Lah, oke, ingat pangkal vektornya C nempel di ujungnya A. Kemudian R-nya berarti tinggal tarik garis dari pangkal A ke C. Inilah R. Berikut A min B sama dengan R, anak-anak ya. Jadi A, B itu tadi kan ke kanan. Karena dia itu min, maka panahnya ke kiri. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Tetap ujung A nempel ke pangkal vektor min B. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Lalu R-nya tinggal tarik garis dari pangkal A ke ujung min B. Inilah gambarnya. Berikutnya, bagaimana kalau 3? A tambah B tambah C. Maka A, ingat A tadi kan pojok kanan, B tadi kan arahnya ke kanan ya. Ingat semuanya nempel ke pangkal Jadi pangkal B nempel ke ujung A, kemudian nanti yang C nempel ke ujungnya B ya, ujung B pangkal vektor C. Nah, tinggal tarik garis dari pangkal A menuju ke C. Oke, nah seperti itu. Inilah R. Nah, ada lagi ya. Ini bagaimana gambarnya B min C min A sama dengan R. Ingat B ke kanan. C tadi kan awalnya di soal ke atas. Jadi kalau min C, dia itu berarti ke bawah. Nah, itu dia min C. Ingat, nah ini ya. Ujung ketemu pangkal. Kemudian dilanjutkan min A. Min A itu A tadi kan pojok kanan, ya. Berarti min A itu berarti nanti menjadi panahnya ke bawah, berarti dia pojok kiri jadinya. Nah, itu min A. Maka R-nya adalah tinggal tarik garis dari pangkal B menuju ke ujungnya A. Inilah R. Inilah metode poligon anak-anak ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nanti penyelesaiannya ini biasanya rata-rata menggunakan metode Pitagoras ya. Jadi nanti menghitung berapa R. Ini model-model soal seperti ini. Dia itu biasanya pada umumnya menggunakan Pitagoras. Mudah sekali ya. Yang penting kalian hafal segitiga ya, bentuknya seperti apa. Saya yakin hafal ya segitiga bentuknya seperti apa. Oke. Baik, kita lihat di metode yang kedua, yaitu adalah metode jajar genjang, anak-anak ya. Metode jajar genjang ini merupakan metode penjumlahan dua vektor. Ini ingat, dua vektor, bukan lebih ya, dua vektor saja yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama. Jadi pangkal ketemu pangkal, anak-anak. Kalau tadi kan pangkal ketemu ujung, kalau ini pangkal ketemu pangkal. Kemudian dibuat resultan. Itulah yang disebut metode jajar genjang. Oke, nah. Contoh metode jajar genjang anak-anak. Oke, sekarang saya buat soal. Misalkan A-nya ke atas, B ke kanan, dan C pojok kanan ya. Jadi saya nentukan, kalau tadi kan yang contoh yang awal A kan pojok kanan. Sekarang saya minta A-nya ke atas, B-nya kanan, dan C-nya pojok kanan atas. Oke, hati-hati. Ingat-ingat ya. A atas, B kanan, C pojok. Nah, ada soal seperti ini. A ditambah B sama dengan R. Seperti apa gambarnya kalau menggunakan metode jajar genjang? Kemudian A tambah C sama dengan R. Seperti apa gambarnya A tambah C? Menggunakan metode jajar genjang. Kemudian B tambah C. Ya, kita lihat A tambah B. Ingat A tadi kemana? Ke kanan, ke atas ya, A ya. Nah, B ke kanan. Nah, ini pangkal ketemu pangkal. Pangkal A ketemu sama pangkalnya B. Panjang tidak boleh dirubah ya. Oke, arah kemiringannya tidak boleh ya anak-anak ya. Oke, kemudian tinggal kalian minta bantuan garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini sejajar dengan B dan sejajar dengan A dan panjangnya harus sama. Oke ya, ini sehingga kemudian R-nya di mana? Tinggal kalian tarik diagonal. Nah, inilah vektor R-nya. Mudah sekali ya anak-anak ya. Kita lihat lagi contoh lagi. A tambah C sama dengan R. A itu tadi ke
atas. Jadi usahakan yang pertama kali digambar, karena A duluan maka A-nya duluan ya. A. Tadi C kemana tadi? C itu pojok kanan ya. Nah, T itu buat garis putus-putus yang sejajar dengan keduanya. Nah, ini sejajar dengan C, garis putus-putusnya. Kemudian sejajar dengan A. Lalu tinggal tarik garis di diagonal. Nah, inilah R. Mudah sekali anak-anak. Kita lihat lagi. B tambah C sama dengan R. B itu tadi ke kanan. C pojok kanan. Nah, pangkal ketemu pangkal, jangan lupa. Setelah itu minta bantuan garis putus-putus. Seperti itu. Jadi yang atas ini sejajar dengan B, yang ini sejajar dengan C, panjangnya sama ya. Panjangnya sama. Jadi C panjangnya sama dengan ini, B panjangnya sama dengan garis yang atas. Setelah itu tarik garis. Nah, itulah R. Ada lagi? Oh, sudah tidak ada. Baiklah, anak-anak, sekarang kalau sudah saya ajari metode-metode jajar genjang, kemudian metode poligon, tiba saatnya kita menghitung berapa nilainya dan arahnya juga ya. Ini saya buat contoh bagaimana cara menghitung resultan vektor dari vektor yang segaris. Ingat, segaris. Kalau segaris itu, kalau horizontal ya horizontal semuanya, kalau vertikal vertikal semuanya ya. Jadi itu segaris lurus ya. Baik. Contoh. Seorang anak bergerak ke arah timur sejauh 100 meter, kemudian bergerak ke barat 40 meter. Berapa perpindahan anak? Kita lihat di sini. Oke, timur itu kanan ya. 100 meter. Kemudian bergerak ke barat berapa? 40. Hitung perpindahan anak. Nah, perpindahannya itu berarti dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini berapa perpindahannya? R-nya berapa? Saya yakin bisa ya mencari ini, yang garis kuning ini. 100 dikurangi 40. Nah, 60 meter. Maka perpindahan anak adalah 60 meter. Ke arah mana ini garis kuning? Ke arah timur. Nah, berikut. Seorang anak bergerak ke timur sejauh 100. Kemudian dilanjutkan ke timur lagi. 50 meter. Berapa perpindahannya? Kita lihat gambarnya. 100 ditambah 50. Berapa perpindahannya? Wah, berarti karena searah di jumlah. Nah, 150. Oke, baik, saya lanjutkan. Anak-anak, ya, bagaimana cara menghitung resultan vektor dari vektor-vektor yang tidak segaris? Seperti itu. Nah, misalkan ada vektor A, kemudian ada vektor B. Ya, ini tidak segaris ya. Lihat di sini vektor A arahnya pojok kanan, vektor B arahnya ke kanan. Nah, di sini biasanya cara menyelesaikannya menggunakan metode jajar genjang ya untuk gambarnya. Nah, dan jangan lupa biasanya kalau seperti ini ada sudut yang dibentuk antara A sama B. Nah, simbolnya adalah namanya theta ya, simbol dari sudut, kadang alfa atau kadang beta atau theta. Nah, theta ini nanti tergantung soal berapa derajat ya, sudut yang dibentuk antara A sama B biasanya menggunakan sudut-sudut istimewa. Nanti kalian hafalkan nilai-nilainya ya, nilai-nilai sin, cos untuk sudut-sudut istimewa untuk beberapa derajat ya, sudut 0, 30, 45 dan sebagainya. Lalu kemudian anak-anak seperti ini. Kemudian setelah itu R-nya adalah kita buat diagonalnya di situ ya R. Nah, di sini R-nya ini besarnya berapa? Untuk menghitung R-nya ini, maka menggunakan persamaan resultan vektor yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat plus 2 kali AB cos theta tadi ya, cos theta. Oke. Nah, seperti apa contohnya? Kita lihat di sini anak-anak. Contoh 1.
Dua buah vektor A dan B itu masing-masing 10 satuan dan 20. Jadi vektor A itu 10, vektor B 20. Nah, keduanya membentuk sudut 60 derajat. Tentukan resultan dari kedua vektor itu ya. Tentukan resultan dari kedua vektor. A10, B20, tetanya 60. Yang ditanyakan adalah R, kita jawab menggunakan resultan vektor R ini akar A kuadrat, B kuadrat plus 2AB cos theta. Kita masukkan angkanya. A-nya 10 kuadrat, 20 kuadrat plus 2 kali A10, B20 cos 60. Sehingga kalau dimasukkan ini 100, 20 kuadrat 400, 2 kali 10 20, 20 kali 20 400. Cos 60 itu anak-anak ya di tabel trigonometri, cos 60 itu nilainya setengah, atau pakai kalkulator kalau yang belum hafal ya. Makanya dihafalkan nanti ya. Sehingga hasilnya adalah akar 500 tambah 200 jadi akar 700, 100-nya keluar jadi 10 akar 7. Nah, begitu anak-anak untuk model soal yang menggunakan dua vektor yang tidak segaris ya. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Kemudian setelah itu saya contohkan lagi adalah contoh soal 2 ini adalah bagaimana kita menggambar dan menghitung dengan menggunakan gambar tadi yang awal yaitu metode poligon, tapi penyelesaiannya tidak seperti yang sebelumnya, tapi kita menggunakan cara sederhana. Jadi soal itu harus hati-hati kapan kita menggunakan rumus yang ada akar tadi, kapan kita menggunakan Pitagoras. Kita lihat di sini anak-anak. Ada seorang anak berlari ke arah timur sejauh 100, kemudian berlari ke arah utara 80, dan terakhir dia berlari ke arah barat 40. Tentukan perpindahan. Oke anak-anak, sebelumnya ini wajib kalian hafal ya. Ini arah mata angin anak-anak ya. Jadi nanti biar tidak keliru ketika menggambar, nanti biasanya ditanyakan arah oleh soal itu. Nah, yang kanan timur, ke kiri barat, atas utara, bawah selatan. Kemudian pojok kanan atas itu namanya timur laut, kiri atas itu barat laut, kemudian ini tenggara, ini barat daya. Ini wajib kalian hafal ya, jangan sampai keliru ya. Oke, timur itu ke kanan, barat ke kiri. Ingat. Nah, ini kadang anak ini bergerak ke timur 100 meter. Kemudian ke utara 80, kemudian ke barat 40. Nah, kita lihat di sini. Gambarnya kita gambar, misalkan dia berangkat dari A. Dia ke mana tadi? Ke timur ya, 100 meter. Misalkan dia ke rumahnya B, si anak tadi. Kemudian dia bergerak kemana tadi? Ke utara ya, 80 meter. Oke, ke atas. Misalkan ke rumahnya C. Kemudian dia juga berangkat lagi ke arah barat ya. Jadi ke kiri jadinya. Dia ke rumahnya D. Nah, 40 meter. Berapa perpindahannya? Berarti anak itu berpindah sejauh berapa? Anak itu kan dari A. Endingnya dia berada di D. Nah, berarti yang ditanyakan ini. Jadi A ke D, tarik garis. Inilah delta X-nya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kan menggunakan metode poligon, anak-anak ya. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau seperti ini lebih mudah menggunakan Pitagoras. Pitagoras saya yakin tahu semuanya rumusnya Pitagoras ya, segitiga ya. Loh, Pak, ini kok tidak berbentuk segitiga ya? Bagaimana caranya? Minta bantuan garis putus lah. Kalau ini berarti segitiga sekarang ini. Nah, ini segitiga kan? Tinggal kalian mencari ini tingginya berarti berapa ini? 80. Lah, dari A ke sini berapa? Lah, kalau ini 40, berarti sisanya ini ke sini berarti 60. Nah, disitulah kalian menggunakan Pitagoras anak-anak ya. Nah, ini 60 sama 80. Ini jadi seperti ini. Ketemulah delta X, yaitu akar 10.000 sama dengan 100 meter. Arahnya kemana ini A ke D? Ingat tadi arah mata angin? Arah mata angin kemana A ke D ini? A ke D adalah ke arah timur laut ya. Jadi arahnya ke timur laut anak-anak. Oke, begitulah anak-anak cara menyelesaikan soal. Jadi kapan kita menggunakan yang ada akar tadi ya, kapan kita menggunakan metode Pitagoras. Jadi kalian itu nanti harus cermat dan hati-hati
biar nanti tidak salah langkah ya, karena ini sangat mudah, karena di sini tidak ada sudut-sudut ya, jadi gampang menggunakan metode Pythagoras anak-anak. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Apabila belum paham, silahkan diulang kembali videonya. Oke, kalau tidak paham, silahkan bertanya kepada teman, bertanya kepada saya. Oke, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, kemudian tetap bahagia dan tetap bersemangat. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi semuanya.